Memulai pelajaran nanti kita terus memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa sehingga apa yang kita lakukan sepanjang hari ini diberi kelancaran, kemudahan dan kemanfaatan yang maksimal untuk kita semua. Berdoa mulai. Doa selesai. Kita lanjutkan kajian kita minggu yang lalu dengan masih membahas fenomena lain yang ada pada awal abad 19, yang mana fenomena ini tidak bisa dijelaskan memakai kaidah-kaidah atau hukum fisika klasik yang sudah mapan sebelumnya, yaitu peristiwa berikutnya, radiasi benda hitam. Ini yang penting bagi kita harus memahami makna dari benda hitam atau black body. Jadi black body jangan diterjemahkan sebagai badan yang hitam, ya. Body itu benda. Nah, benda yang warna hitam itu yang berkaitan dengan kemampuan dia untuk melakukan radiasi. Radiasi merupakan pemancaran kembali semua energi yang dia serap. Tapi energinya ini tentunya adalah dalam bentuk foton, karena kajian fisika modern itu dimulai dengan partikel yang berbentuk foton. Jadi radiasi benda hitam atau yang disebut dengan radiasi rongga, ya, ini akan menuju kepada sebuah objek atau sistem yang menyerap seluruh radiasi yang datang kepadanya dan diradiasikan kembali energi yang diserap tadi untuk dipanjatkan kembali dengan penuh, ya. Jangan seperti kita. Kalau kita itu dikasih rezeki 100, maka yang akan diamalkan kembali kira-kira jumlahnya 100 atau kurang dari 100. 2,5%. Zakat. Begitu, ya. Tapi ini benda hitam itu betul-betul benda sempurna. Dia tak mau menyisahkan energi yang diserap ada pada dirinya, tapi itu semuanya harus diradiasikan kembali. Nah, kalau ada makhluk ciptaan Tuhan yang seperti ini, maka bumi ini akan aman, ya. Tidak seperti sekarang. BLT hanya dapat 150.000 bagi yang berhak menerimanya. Kita yang tidak menerima BLT rugi berkali-kali, gitu kan. Bayangkan, saya pakai pertama itu mulai tahun 2010 sudah pernah berganti sedikit. Pertama itu mulai harga 7.000 sampai sekarang itu 14.500. Kalau bulan depan naik lagi tak jadi 17.500. Mobil dan motor saya tinggal di kantor. Sudah nggak sanggup saya untuk beli baru motor lagi. Silakan nanti saya kalau mau mengajar ke sini dijemput ke rumah, lalu datang kembali ke rumah. Aman, kan? Biar apa itu universitas kita betul-betul jadi benda hitam. Mungkin teman-teman ini baru shock 2-3 hari yang lalu, dari 7.650 langsung jadi 10.000, ya. Kenaikannya 20 lebih sedikit. Bayangkan bisa pakai pertama sebulan yang lalu dari 9.000 menjadi 12,5.
belum genap sebulan naik lagi menjadi 14,5 ribu. Itu alasan Menteri Keuangan menaikkan BBM itu karena harga minyak dunia trennya naik. Sekelas menteri nggak bisa baca data ya. Padahal pas tren data minyak dunia itu harganya turun, di kita naik. Semuanya dulu diajari tren kenaikan atau penurunan. Naik terus, naik saja. Nggak bisa turun, nggak bisa turun keterlaluan. Ya. Padahal orang yang dikasih kompensasi BBM itu orang yang tidak pakai BBM itu ya. Itu alasannya kompensasi kenaikan BBM. Kasihan orang yang dijadikan alasan itu. Biarlah yang berdosa biar dipikul sendiri dosanya. Kita lagi salam lagi sekarang biar nanti di akhirat. Oke. Yang kedua, energi yang diradiasikan kembali tadi itu mempunyai karakteristik, yaitu tidak bergantung kepada jenis radiasinya yang jatuh atau datang kepada benda tersebut. Energi yang diradiasikan itu dapat dipertimbangkan sebagai hasil dari gelombang berdiri standing wave atau mode resonansi yang terjadi pada rongga benda yang melakukan radiasi itu sendiri. Ini kejadian fenomena seperti ini pertama kalinya aneh gitu lah. Tapi dengan kondisi yang seperti itu kita ternyata harus migrasi pemakaian konsep fisika klasik menuju pemakaian konsep fisika modern. Karena di fisika klasik itu adalah seperti ini. Dari sini kan kelihatan kurva radiasinya. Ini adalah sumber datar terkait dengan frekuensi, sumber vertikal itu terkait dengan energi radiasi intensitasnya. Fenomena yang asli adalah ternyata dengan kenaikan frekuensi, intensitas energi radiasi itu juga naik. Tapi kenaikan itu tidak selamanya, ada titik puncaknya. Baru setelah itu, walaupun frekuensinya naik terus, tapi intensitas itu akan turun. Itu kan sesuatu yang aneh pada kejadian ini. Padahal menurut fisika klasik asalnya, dengan frekuensi naik, harusnya intensitas energi adalah naik. Seperti ini prediksi dari kurva energi radiasi dibandingkan dengan frekuensi. Ini fisika klasik, ini kejadian sesungguhnya fisika kuantum ya. Nah, dari situ timbul pertanyaan, bagaimana kaidah fisika klasik bisa menjelaskan fenomena yang baru ini? Sampai dipakai cara apapun nantinya itu ternyata tidak ketemu ya, tidak. Mengapa tidak ketemu? Karena ada perbedaan prinsip. Kalau fisika klasik menganggapnya energi seperti ini dihasilkan oleh partikel atau gelombang. Nah, kalau pakai gelombang nggak bisa dijelaskan, pakai partikel juga nggak bisa dijelaskan, pakai prinsip fisika klasik. Nah, dari itu kalangan eksperimental sudah mendapatkan kurva seperti ini. Tinggal kalangan teoritik bagaimana membangun teori bisa menjelaskan fenomena tersebut. Kalau memang masih berprinsip pakai fisika klasik, ternyata nggak ketemu. Berarti ini ada fondasi yang harus digantikan, khususnya untuk kejadian foton seperti ini. Kalau kejadian partikel atau kejadian gelombang sendiri itu beres.
partikel itu dengan mechanical Newton, gelombang itu dengan fondasi gelombang dari Christian Huygens. Sudah selesai. Begitu kena bentuk pemilik energinya berbentuk foton seperti ini, takut dua teori besar itu kan. Jadi hegemoni teori mekanika klasik yang sudah dibangun susah payah oleh Newton mulai abad 15, ternyata dia gugur di abad 19. Jadi hanya bertahan berapa? 4 abad saja. Itu luar biasa. Nah, bagaimana sekarang kalangan fisikawan teoretik untuk menjelaskan ini? Maka dibutuhkan kaidah fisika baru yang akan disebut sebagai fisika modern. Itu tonggaknya di situ yang kedua, kejadian kedua ini. Oke. Nah, untuk terkait dengan ini, maka fisikawan teoretik sudah mulai membangun teori yang nanti terkenal dengan ini, formula radiasi dari Planck. Jadi Max Planck itu orang Jerman. Perguruan tingginya itu Max Planck Institute itu sekolahnya seperti sekolah bangunan tua gitu kalau dari luar. Oh, berdirinya aja mulai abad 15 kan gitu kan. Nah, Max Planck itu selain dia ngerti eksperimental, ternyata dia ahli matematika. Itu masalahnya. Kalau kita kan ya tidak ahli teori fisika, tidak ahli eksperimen fisika, juga tidak ahli matematika. Ya nggak usah ditertawakan lah. Itu sama dengan menertawakan diri sendiri. Kan cukup kita menyadari kalau memang nggak ahli 3 bidang itu, marilah kita pelajari yang dapat dipelajari. Kan gitu aja. Biar tidak tiga-tiganya nggak ngerti gitu kan, eman-eman. Itu ya. Jadi ini kalangan fisikawan klasik ini namanya 2 orang ini ya, Rowley dan Zhang gitu ya. Jangan dibaca Rowley dan Jin. Siapa yang pakai celana Jin? Itu biasanya orang Perancis itu nama Zhang itu dipakai dengan menjadi nama depan. Yang banyak itu gandengannya itu Xavier kan gitu kan. Nah, ini Rowley dan Zhang itu mendapatkan kurva teoretiknya itu kalau dipaskan dengan fenomena kuantum ini, dia hanya pas pada daerah frekuensi kecil ya. Ini cocok dengan limit gitu. Tapi limitnya sampai di sini. Kalau frekuensinya tambah besar, tambah menyimpang jauh. Jadi ini cocok hanya untuk frekuensi kecil atau panjang gelombang besar. Karena ini kebalikan, frekuensi dengan panjang gelombang kebalikan. Kalau frekuensi kecil berarti panjang gelombangnya besar. Nah, itu nanti bagaimana membuktikan hal seperti itu? Itu dengan bantuan matematika sederhana saja, tentunya itu sudah bisa dijelaskan, ya. Oke. Tapi kalau untuk frekuensi besar memakai rumusan dari Rowley dan Zhang itu, maka akan terjadi ini, harga intensitas energinya itu menjadi tak hingga. Yang itu mengarah kepada apa yang disebut itu ultraviolet catastrophe. Jadi bencana ultraviolet. Bencana ultraviolet itu maksudnya kok tidak cocokkan pendekatan grafik dari Rowley dan Zhang itu sangat besar untuk frekuensi yang besar. Maksudnya sangat tidak cocok nanti. Oke, itu untuk menghindari itu
Dengan fisika klasik ini, kalau diteruskan untuk frekuensi yang besar ini akan menimbulkan katastrofe atau bencana ultraviolet. Maka bagaimana supaya tidak tinggi terus menerus seperti kurva ini akan melandai tetap, habis itu puncak tertentu turun lagi. Nah, itu bagaimana caranya? Itu yang mulai dipikirkan oleh fisikawan abad 19. Tapi dengan pijakan teori yang tidak sama dengan fisika klasik. Seperti itu. Oke. Itu maksud dari Galari. Sampai di sini ada yang perlu didiskusikan, silakan. Jadi ini betul-betul data eksperimental mendahului kajian teori. Munculnya itu begitu. Data eksperimental keluar dulu, habis itu teorinya dibangun. Maka ini tidak bisa disebut hipotesis nanti ya. Dari fakta eksperimental yang ada, lalu membangun teori. Di antara keduanya, jawaban sementaranya itu tidak disebut sebagai hipotesis. Kalau teori ditemukan dahulu, lalu eksperimentalnya dikerjakan, memang ada hipotesis. Itu yang ditemukan oleh Louis de Broglie. Kajian teorinya ketemu dulu, baru kajian eksperimentalnya. Untuk menjembatani kajian teori menuju eksperimental, maka dipasang hipotesis. Kalau ini bukan hipotesis, apa? Apa yang harus dipasang? Kalau tidak hipotesis. Lalu pelajaran filsafat IPA semester 1 sudah dilipatkan betul? Itu dapat apa? Belajar filsafat IPA. Saya mulai 2019 ngajar filsafat IPA itu yang S2, tapi nggak pernah dapat kelas fisika. Kelasnya biologi, kelas kimia, kan? Itu disebut apa? Disebut teori? Bukan. Justru tujuan akhirnya mendapatkan teori kok. Itu disebut asumsi, saudara. Itu perbedaan asumsi dan hipotesis. Makanya kalau saudara nanti menyusun tesis ke mau ujian, ya kebetulan pas saya yang dipasang untuk menguji, saya akan tanya itu. Karena tulisan mahasiswa S2 ini, khususnya dalam karya terbentuk tesis itu, hanya memindahkan tulisan dari bertahun-tahun yang ada, cuma diganti dengan nama yang baru, lokasi sekolah yang baru, lalu tahunnya baru, dan itu aja. Maka kalau saya boleh usul, perpustakaan pasca ini ditutup dulu lah selama 10 tahun supaya tidak ada yang dibaca di situ. Terlalu banyak. Saya uji mulai tahun 2002 sampai sekarang 2022, kan 20 tahun. Tulisan semenjak tahun itu sampai sekarang nggak bersama aja. Yang beda penulisnya, lokasi penelitiannya, nama sekolah apa itu yang diambil data penelitian.
Itu aja, gajinya sama. Gitu. Bagaimana akan mendapatkan teori yang sekelas Max Planck begini kan? Oke. Untuk mengetahui jelas perbedaan pandangan fisika klasik dan fisika modern untuk membahas masalah ini, itu maka perlu mengambil perbandingan sebagai berikut. Ini kejadiannya ya. Yang pertama itu rongga tadi atau kavite tadi, itu dibayangkan ini ada tempat yang tertutup, ada lubang kecil, tempatnya masuknya energi foton itu, begitu. Lalu energi foton yang mempunyai tingkat energi terendah, dia ada di sini. Modenya hanya satu mode aja. Kalau lebih tinggi satu tingkat, ada modelnya yang begini, dua model. Ada yang membentuk kurva yang yang mempunyai titik maksimum, yang ini titik minim. Jadi dua ya. Kalau tingkat energi lebih tinggi lagi, dia memiliki model 3, yaitu 2 titik maksimum dan 1 titik minimum. Kalau seterusnya ya begitu terus, kalau diteruskan. Cuma nanti kalau semakin tinggi energinya, maka paling gampang pendekatannya dituliskan sebagai garis lurus begitu aja. Saudara kalau ngajar sekolah menengah kan begitu. Tingkat energi atau diturutin lurus gini kan. Ternyata itu kalau diperbesar bentuknya itu begini. Ini mode daripada tingkatan energi yang terjadi. Ini bisa dianalogikan dengan kehidupan ekonomi kita. Kalau kita tergolong sebagai MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, maka dari itu bisa dipastikan sarapan paginya itu pasti satu macam aja. Kalau nggak kasih pecel, ya sekosong ya. Hanya itu aja sarapannya, nggak ada model-model kan. Tapi kalau sudah naik dari MBR menjadi masyarakat berpenghasilan standar, itu sudah mulai berulang. Kadang-kadang mau kecil, kadang-kadang mau rawon, kan gitu. Lebih tinggi lagi, masyarakat berpenghasilan tinggi, yang dimakan juga masih tetap kecil. Tapi makannya tidak mau di rumah, tidak mau di warung sebelah, tapi makan di restoran. Karena uangnya banyak kan. Di restoran itu makanannya ya jelas gak enak, sama aja gitu. Nggak tahu yang dipilih itu bukan karena menunya, ada tempatnya, ada jasanya, kan gitu kan. Kalau makan di restoran itu ada PPN yang harganya berapa persen sekarang? 11%, jangan lupa ya. Pemerintah itu jadi lintah darat kepada masyarakat. Makan di restoran pakai ngomong sendiri kok dipajakin, aneh ya. 11%. Saya nggak tahu nanti hisab dari Presiden Indonesia yang sudah meninggal itu berapa panjang ya pertanyaannya. Siapa yang mau menggantikan jadi presiden? Hisabnya lama kan? Jangan gitu. Ada nggak boleh ngomong gitu. Nanti kalau ada malaikat mencatat saudara saat ini menjadi presiden tahun 2050, gimana? Semua peluang itu masih ada, gitu kan? Tinggal kita yang menggunakannya bagaimana. Begitu ya.
Nih, nah dari sini kalau dipandang dari energinya ini, maka ini ada kajian fisika klasik, ini ada kajian fisika kuantum. Yang pertama, kolom ini, kolom kedua ini membahas tentang apa? Yaitu membahas tentang modus setiap satuan frekuensi, setiap satuan volume. Jadi per frekuensi per volume itu modusnya itu adalah sama, sebetulnya mengakui fisika klasik dan fisika kuantum sama. Tapi yang berbeda di mana? Ini, yaitu peluang menempati modus itu. Kalau fisika klasik adalah semua berpeluang sama. Jadi yang di atas, di bawah dan sama. Padahal ini jelas berbeda. Untuk tingkat energi yang tinggi tidak mungkin ada di bawah, kan gitu. Dengan itu, maka dari itu fisika kuantum akan memberikan koreksi. Koreksinya bagaimana? Tidak mempunyai peluang yang sama pada setiap modus yang ada itu, tetapi setiap modus itu dikuantisasi yang membutuhkan energi sebesar A kali frekuensi. Untuk apa? Kalau ingin melompat kepada modus yang lebih tinggi, maka dia harus punya energi lebih besar. Tapi kalau dia ingin pindah ke energi lebih rendah, dia harus melepaskan energi sebesar yang dia butuhkan. Contohnya, almarhum Gus Dur itu jadi presiden kan berapa, saudara? 99. 99 ya. Sebetulnya waktu itu Gus Dur itu memang dipilih oleh rakyat seluruh Indonesia kan? MPR. Kalau pilihannya kan MPR. MPR itu dibangun dari fraksi-fraksi. Ada fraksi partai, ada fraksi antar golongan, kan? Nah, supaya jadi presiden, kan waktu itu mekanismenya pakai mekanisme voting, yaitu berdasarkan suara terbanyak. Padahal pemenang pemilu saat itu adalah PDIP. PDIP merasa percaya diri, saya menang pemilu pasti anggota MPR akan mendukung saya, kan? Makanya nggak mau berkoalisi dengan siapapun. Namanya pandai, saudara. Takdirnya ini, Pak. Didekati ya nyundang ya. Seperti itu. Tapi akhirnya apa? Suara terbanyak oleh siapa? Nah, akibatnya orang PDIP, kalau PDIP kan merasa tidak puas. Ya, sementara waktu nggak apa-apa saya jadi wakil presiden. Satu kali nanti saya akan jadi presiden. Mengingat dukungan Gus Dur itu hanya sementara. Ternyata setelah 20 bulan dukungan itu kan jatuh Gus Dur kan? Itu realitas politik ya, seperti itu. Kalau di kampung-kampung permainan seperti itu kemarin baru berlangsung 17-an itu, yaitu lomba panjat pinang kan? Yang di bawah dijadikan tumbal dinaiki. Nanti yang di atas yang sudah nyampe tempat tertinggi itu yang dia yang memiliki hak untuk memilih hadiah kan? Tapi lupa dia berdirinya itu dengan menginjak temannya kan gitu. Sehingga hadiah yang bagus-bagus dimiliki sendiri itu kan nggak boleh. Dia bisa naik ke atas itu berkat dukungan teman-temannya. Siapa presiden kita yang bisa naik jadi presiden atas dukungan sendiri-sendiri? Ada nggak? Nah, ada. Soekarno begitu heroik aja itu nggak bisa.
Soeharto walaupun kuat di tahun 65 juga nggak bisa. Kalau militer nggak mendukung nggak jadi. Gitu nggak? Seterusnya, kan? Nah dari situ kelihatan bahwa energi yang dimiliki kita harusnya tahu ukurannya ada di tingkat yang mana, gitu kan? Jadi kalau mau mencalonkan jadi bupati atau wali kota, kalau saudara sebetulnya nggak kenal sama apa itu masyarakat penduduk seberang desa saja, nggak usah jadi bupati. Kan harusnya tahu semua masyarakat di wilayah kabupaten itu. Makanya metode yang dipakai oleh politisi itu ada metode sekarang itu yang dikenal yang apa itu masyarakat terkagum dan tergiur. Metode apa setelah kalau politisi ingin jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, metode apa? Pencitraan. Metode belusukan. Bayangkan presiden kita belum jadi presiden, masuk dalam got-got, nyari tikus, kan?